Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron Ardiudi dan saya mahasiswa dari PEM Akamigas dari Teknik Instrumentasi Silang tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang OC layer. Nah, pertama kita masuk ke sejarah OC layer. OC layer ini diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi berinteraksi melalui jaringan. Yang kedua, karakteristik OC layer. Di sini saya mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu fungsi desktop layer ditentukan berdasarkan protokol standar internasional. Yang kedua, nilai dari stub layer harus dimaksimalkan. Oleh karena itu, stub layer mempunyai fungsinya masing-masing. Di sisi lain juga harus simpel sehingga arsitekturnya tidak menjadi rumit. Yang ketiga, pada OC layer model ini stub layernya itu tergantung dari lapisan layer yang di bawah, dan setiap layer di bawahnya harus memberikan support kepada layer yang di atas. Selanjutnya untuk fungsi dari OC layer. Nah, di sini saya punya 3 fungsi OC layer. Yang pertama itu bisa membantu kita dalam memahami bagaimana komunikasi data dalam suatu network atau jaringan. Yang kedua itu troubleshooting, lebih mudah karena bisa tahu setiap fungsi dari masing-masing layer di OC. Yang ketiga itu sangat membantu kita dalam mengetahui sebuah teknologi baru karena setiap teknologi pasti referensinya pada OC model ini. Lanjut ke cara kerja dari OC layer. Nah, cara kerja dari OC layer itu sendiri, ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal melalui mulai dari layer aplikasi sampai physical layer, kemudian sisi penerimaan data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dan sisi pengirim dengan layernya dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran daya yang akan dikirimkan. Nah, OC layer ini sendiri terdiri dari 7 layer yang terdiri dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang physical layer, yaitu fungsi dari layer ini adalah untuk mengatur tentang bentuk interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda, misal konektor, pin, pengguna pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain. Yang kedua itu ada data link layer. Layer ini dibagi menjadi 2 sub layer. Yang pertama itu adalah layer MAC dan yang kedua adalah layer logic link control. Nah, yang mana fungsi dari data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan atau flow control, pengelamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti AUB, bridge and switch layer itu beroperasi. Lanjut ke layer yang ketiga, itu network layer. Fungsi dari layer ini adalah untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet booking dengan menggunakan router dan switch. Layer ketiga, adapun salah satu fungsi penting layer ini adalah pengalamatan dan routing. Intinya pada layer ini lebih pengalamatan secara logik. Nah, gambar yang bawah ini akan saya jelaskan, di mana gambar yang bawah itu adalah merupakan salah satu contoh dari pengalamatan logikal IP, atau IP itu adalah internet protokol. Ini kalau dilihat pada gambar di atas ada 4 IP yang berbeda pada setiap komputer. IP ini analoginya seperti nomor handphone. Setiap handphonenya pasti mempunyai nomor HP yang unik yang bisa berkomunikasi dengan handphone yang lain. Lanjut ke layer yang keempat, transport layer. Sama dengan namanya transport layer. Layer ini memiliki tugas sebagai pengantar, dan fungsi utama dari transport layer pada lapisan OC adalah memusnahkan data dalam paket-paket data, 2. mentransmisikan data session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Nah, transport layer data menggunakan protokol seperti UDP,
TCP atau IP. Nah, analoginya itu seperti ini dari TCP, IP, dan UDP. Yang pertama itu TCP atau IP seperti orang teleponan, yaitu menekan tombol, melakukan panggilan, mengonfirmasi panggilan. Yang kedua adalah UDP, seperti orang mengirim surat yang belum pasti surat itu sampai ke tangan orang yang dituju. Lanjut ke session layer. Session layer ini mengontrol komunikasi di antara device atau komputer. Di samping itu, layer ini bisa memutuskan atau mulai koneksi antara komputer klien dan server. Nah, fungsi dari layer ini adalah memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu session. Yang kedua itu adalah menghubungkan dua sistem supaya bisa berkomunikasi. Yang keenam itu adalah presentation layer. Nah, layer ini adalah tentang format data sesuai dengan data internasional. Supaya layer berikutnya memahami data yang dikirim, maka layer ini juga fungsi untuk mengkonversi format data dan enkripsi data. Nah, fungsi dari ini adalah mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketujuh atau layer yang terakhir, layer ini berhubungan dengan program atau aplikasi yang ada di komputer ataupun di mobile device. Layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.